Pak Kapolres, gimana Pak update terakhir tentang kasus pengeroyokan hingga akhirnya salah satu siswa SMP di Kragan ini bisa ditangani cepat oleh jajaran Polres Rembang? Ya, jadi kejadian itu dilakukan oleh para pelaku sekitar pukul 9 atau kurang lebih setengah 10 malam. Ketika 3 orang korban yang salah satunya akhirnya meninggal dunia, itu ketika 3 orang itu meluncur dari Sedan mau menuju Seluke untuk melihat dangdut. Maka di tengah jalan mereka yang memang sedang mencari, salah satu dari 3 korban ini diduga melakukan dan akan melakukan tindakan kekerasan seksual dengan mengancam. Tetapi sebelum itu dilakukan, diduga korban seorang anak-anak ya masih sekolah memberikan tahu kepada kawannya memberikan tahu kepada kakak kandungnya, ya, seorang perempuan yang sudah dewasa dan sekarang juga menjadi tersangka, sedang kita tahan. Peran kakaknya ada ikut menampar di saat kejadian itu berlangsung. Pada peristiwa itu 3 orang ini dipaksa mengaku siapa yang pernah menyentuh adik saya dan mengancam lewat WA. Maka diperiksalah seluruh handphonenya. Nah, salah satu handphone itu diketahui bahwa ada memang ancaman suruh datang, dan di situ ada beberapa cat-cat WA yang mengarah ke arah percakapan tentang kekerasan seksual. Memang ada, namun itu masih perlu kita buktikan, dan itu juga merupakan suatu motifnya. Kenapa 8 orang yang tadinya menghadang itu 2 kelompok ya bergabung, jadi berjumlah 8 termasuk kakak kandungnya yang perempuan. Kemudian bertambah lagi 4 orang yang di situ adalah orang yang punya warung kopi, kemudian kawannya yang merapikan warung setelah berjualan selesai itu sekitar pukul kurang lebih mendekati pukul 1 malam. Kemudian ada 2 orang ikut ngopi di situ. Ketika tahu rame-rame di belakang warung kopi itu lapangan ya, di situ ada orang yang dianiaya, mungkin terdengar, mereka bergabung dan bertanya kenapa bisa dilakukan itu ya. Kemudian masa emosi, tadinya melihat jadi emosi, jadi semuanya 12 orang yang datang itu ikut melakukan penganiayaan dengan peran masing-masing. Maka hasil penyelidikan kemudian keterangan para saksi, kami menetapkan ke-12 orang tersebut ya adalah sebagai pelakunya, karena tersangka, dan salah satu dari 12 orang itu anak-anak. Maka kami dalam pemberkasannya kami split, ada yang perlakuan dalam penyidikan berdasarkan aturan di KUHP bahwa yang dewasa dengan yang anak-anak kami bedakan. Kemudian setelah kami laksanakan olah TKP, ternyata juga korban yang akhirnya meninggal ini adalah anak-anak, itu sempat diseret ya. Setelah dihajar dari mulai setengah 10 sampai dengan kurang lebih jam 3 pagi kalau menurut keterangan dari pemilik warung kopi dan temennya, itu kurang lebih jam 3, bahkan hampir setengah 4 itu kejadian menghajar 3 orang ini terus dilakukan, sampai juga mengancam dengan parangnya kita amankan, akan menggorok, akan menyembelih, kemudian juga sudah sempat tergores lukanya. Ada 2 orang, yang satu itu dengan mengancam tetapi lewat parang yang tumpul, tapi ada juga yang parang yang lancip itu sempat sobek. Kemudian setelah diseret itu baju dibuka, kemudian dibakar, dan ini udah kita sita semua, mulai tong sampah yang digunakan untuk bakar ya, kemudian
sisa bajunya, kemudian parangnya dan sepeda motor yang digunakan, HP-nya itu kita sita dan kita amankan. Dan setelah kejadian penganiayaan tersebut, mereka berdua belas sudah pulang masing-masing, mungkin waktu subuh ya. 3 orang ini bersama-sama pulang, tidur di salah satu rumah di antara 3 orang korban. Setelah luka-luka itu dideritanya, salah satu pada saat pagi-pagi itu diketahui sudah terbujur kaku, artinya sudah tidak bernafas dan meninggal dunia. Dan kami lakukan otopsi ya. Terdapat banyak luka dan 2 orang juga melakukan mendapatkan mengalami luka yang sangat serius dan sekarang masih perawatan medis 2 orang korban tersebut, yaitu ketiganya adalah warga Desa Menoro, Kecamatan Sedan, dan pelakunya itu rata-rata ada di wilayah Kecamatan Keragan. Terus update terakhir, apa benar Pak ada 2 orang tersangka yang lari kemudian ini sudah berhasil diamankan? Ya, jadi setelah kejadian kami melakukan olah TKP, kemudian kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, kami mengumpulkan kades, kemudian pemuka-pemuka masyarakat sana yang bisa menjadi key person dan patron bagi mereka, orang yang dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap para pelaku dan keluarganya. Kami himbau lebih dulu persuasif untuk menyerahkan diri. Kami kasih kesempatan waktu untuk menyerahkan diri, karena kami hasil penyelidikan sudah mengantongi beberapa nama. Kemudian warga mana, tinggal di mana, dan itu sudah semakin terang, maka persuasif tetap kami kedepankan. Namun kalau upaya persuasif ya tidak ditanggapi, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Kami akan melakukan tindakan tegas dan kami akan kejar, kami tangkap. Dari itu ada beberapa yang menyerahkan diri, ya, kurang lebih ada 2 yang menyerahkan diri, sisanya kami tangkap, dan di antara 12 itu 2 orang lari keluar pulau ya, ke Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kota Pontianak, dan sekarang sudah kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan, dan sekarang sudah di Polres dan lengkap menurut keterangan saksi, keterangan korban. Ke-12 orang ini ya melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan mengakibatkan salah satunya korban meninggal dunia. Pelanggaran pasal apa Pak di KUHP? Ya, pelanggarannya adalah pasal 80 ayat 2 ketiga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena korbannya anak-anak. Ancamannya 15 tahun dan atau denda 15 miliar. Dan kami lapis dengan pasal 170 ayat 3 ya, pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama mengakibatkan korban meninggal dunia di ayat 3, ancamannya adalah 12 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas keterangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih.